Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Before kita update untuk Bitcoin, saya pengen say thank you so much buat teman-teman yang udah ngasih pandangan dan sharing di kolom komen pada video terakhir. Wih, keren-keren banget ya semua ngasih opininya. Ada beberapa yang bahkan ngasih data juga. Wih, keren banget sumpah. Saya suka banget kalau misalnya kayak gini kita jadi diskusi dan diskusinya tuh in a smart way ya. Jadi kita bukan ngomongin soal semerta-merta kayak teori konspirasi aja bahwa ini kedepannya akan begini, tapi di sana ada banyak banget yang memaparkan data berdasarkan komen di video terakhir. Keren banget ya. By the way, thank you so much ya teman-teman. You guys make my day. Dan yuk kita langsung bahas aja untuk Bitcoin-nya. So buat kalian yang belum nonton, make sure kalian mampir dulu karena pembahasan ini menurut saya sih cukup penting ya untuk kita kenali dari sisi fundamental. Jadi kita tahu perkembangan kondisi ekonomi seperti apa dan apa saja hal yang mungkin menyebabkan market belum siap untuk benar-benar rally lagi. Ya, kita berbicara rally di sini dalam artian adalah untuk mengejar ke level tertinggi. Karena banyak orang yang berekspektasi dengan naiknya Bitcoin sampai ke 28 ribuan ini, banyak orang berpikir bahwa harusnya all time high tahun ini gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah dari segi cash flow atau dari arus keuangannya itu benar-benar siap untuk ngangkat harga Bitcoin nanjak? Apakah dari sisi fundamental bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya? Nah, teman-teman, ya bolehlah ya mampir di video terakhir. Nonton aja kali 2 ya, karena mungkin saya ngobrol agak panjang, tapi mudah-mudahan intinya bisa masuk ke teman-teman ya. Alright, so di video kali ini kita bakal update hanya untuk Bitcoin-nya dulu aja, karena kita ngelihat pergerakan pada Bitcoin sebenarnya cenderung tersideways aja nih dalam beberapa hari terakhir. Dan menurut saya sih penyebabnya adalah karena nunggu data juga ya dari non-farm payroll yang akan dirilis akhir pekan ini. Tapi nggak cuma itu, karena sebenarnya besok itu kan libur nih teman-teman, ada hari raya Paskah ya. Atau Good Friday kita bilangnya ya, Jumat Agung ya, kok Paskah ya. Maaf teman-teman. Nah, di negara luar ya, semua aktivitas perdagangan kelihatannya off ya. Jadi perbankan tuh bakal off, US libur, UK libur, dan lain-lain semua libur. Jadi kalau misalkan libur harusnya market akan cenderung low volatile. Tapi malamnya itu udah kembali running ya. Jadi open lagi di sesi New York. Kita bisa lihat di sini akan ada beberapa rilis data dan data tersebut akan menciptakan volatilitas kalau menurut saya. Karena sepanjang seminggu ini harga tuh di situ-situ aja. Kelihatannya para pelaku pasar nunggu sesuatu dan tampaknya mereka nunggu untuk hasil data ini ya. Itu yang perlu di-note teman-teman. Nah, kemudian ngebahas sedikit tentang posisi Bitcoin pada time frame weekly supaya teman-teman punya gambaran yang besar ya, supaya punya gambaran yang lebih clear. Saya sempat update juga di Twitter tadi, saya sempat share di sini ya. Ini share-nya sederhana aja, tulisannya cuman The Great Wall. Kenapa? Karena memang faktanya ini adalah dinding yang sangatlah kuat ya. Kalau kita bisa katakan, kalau kalian zoom out ya, kalian bisa lihat dengan mudah ya di sini adalah major support resistance dan sudah selama 2 minggu terakhir kita ngelihat rejection terjadi pada Bitcoin dalam posisi cenderung membentuk doji ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat hanya sebatas di time frame weekly, tentu kita bisa memberikan interpretasi bahwa apa yang menjadikan para pelaku pasar berhenti beli Bitcoin ya. Kalau kita tahu istilahnya teman-teman, harga pada market terutama untuk Bitcoin atau crypto aset itu masih bergantung dari yang namanya supply dan demand. Pertanyaannya nih, kalau misalnya kita mau ngelihat harga naik, itu apa yang harus lebih banyak ya dari sisi kuantitas? Tentu saja jawabannya adalah demand atau permintaan. Nah, pada level ini kita bisa lihat sama-sama bahwa ada permintaan yang berkurang. Dari yang tadinya sangat agresif selama 1 minggu pada kisaran 13 Maret ya, ini penutupan candle 13 Maret, kita lihat pergerakan sangatlah agresif, lalu di ujung dari 13 Maret itu kita ngelihat market hanya sideways saja. Oke, so something membuat mereka berhenti untuk melakukan pembelian Bitcoin. Atau ini adalah fase reakumulasi terakhir sebelum kita mengejar ke level $30.000 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berkaca pada time frame daily, apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini sebetulnya betul-betul sideways yang lumayan akut ya. Kita bisa ngelihat range-nya tuh tipis banget. Tapi di satu sisi kita bisa katakan juga bahwa ada potensi Bitcoin di sini sedang membentuk yang namanya base. Ya, jadi saat dia rally, dia create base dulu, oke, untuk menjadi potensi higher low-nya, kemudian dia meneruskan rally-nya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah
data yang akan dirilis pada Jumat nanti akan menjadikan Bitcoin di sini memiliki kesiapan momentum untuk ngehajar resistance-nya di 28.500, di mana sudah hampir berapa lama nih? Dari 18 Maret teman-teman ya, sudah 2 mingguan lebih kita ngelihat Bitcoin tuh selalu gagal setiap kali mereka coba untuk close di atas 28.500. Alright, dan tentu saja pergerakan saat ini menunjukkan kondisi seperti itu. Jadi apakah kita bisa bertahan di atas area ini, kemudian kita tertahan mungkin di atas exponential moving average 21 juga. Jadi somehow ternyata Bitcoin hanya sedang create base aja untuk preparation dia breakout kembali. Oke, nah di time frame hourly-nya ada perbedaan cerita karena so far yang saya lihat di sini rebound terjadi dalam progres yang cukup impulsif, and then so far harga telah mengalami fase sideways ya. Di sini sudah ada ABC, probably ini adalah E wave-nya. Sebelum akhirnya kita ngelihat ya, Bitcoin memberikan decision kepada kita mana yang akan mereka pilih, either breakout atau fake out untuk breakdown. Nah, menarik kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di time frame hourly-nya lagi, seperti di 15 menit saat ini, sebetulnya Bitcoin condongnya ke arah bearish ya. Tapi seperti yang kalian lihat juga, wah ini video kali ini bakal banyak tapinya sih teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena memang marketnya lagi sideways ya. Kita belum bisa istilahnya menentukan mana yang akan dipilih oleh si Bitcoin untuk menjadi next potensi targetnya. Kalau misalkan ya kita secara kasat mata zoom out, yang kita lihat apa sih? Oh oke, buyers menguat ya, mengangkat harga Bitcoin sampai menembus di kisaran 27.000 dan 28.000 pada akhirnya. Lalu dia tersideways aja ya dalam sebuah ascending trend line di sini. Tapi di sisi lain kita ngelihat harga itu selalu kena reject setiap kali dia test close di atas 28.500. Nah, pada progres terakhir yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana harga rebound kembali, sangat impulsif, dan setelah itu kita ngelihat harga nggak pernah break dari sana ya. Dia hanya sideways aja di dalam range yang sangat terbatas. Tapi memang kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kalian bakal melihat lebih banyak variasi. Seperti misalkan contoh, kemarin itu kita ngelihat bagaimana harga sempat nanjak ya, lumayan signifikan, tapi pullbacknya juga lumayan dalam ya. Kemudian setelah dia pullback dalam sampai ke trendline dan Fibonacci 61,8, ternyata dapat reaksi lagi. Dia naik korektif, seakan-akan memberikan signal bahwa harga masih bisa turun. Ternyata harganya nanjak lagi. Nah, ini disebabkan oleh Jolt's Job Opening ya. Setelah kita lihat kemarin Jolt's Job Opening ternyata cenderung negatif, harga breakout lagi, dia create base, dia create new high level, lalu kemarin malam masuk sesi New York, padahal datanya negatif buat dolar, tapi harganya malah cenderung turun ya, karena nggak cuman pada Bitcoin, tapi tadi malam Nasdaq juga sama mengalami penurunan yang lumayan signifikan, S&P 500 juga sama mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, setelah penurunan itu teman-teman bisa lihat ya, apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini adalah cenderung membentuk yang namanya descending triangle pattern, dan ini terjadi pada time frame 15 menit. Maka sebetulnya kalau saya sih mungkin kita jadikan ini lebih sederhana ya, kita simplify aja teman-teman. Kita nggak ngelihat ini apakah ABCDE, ataukah di sini ABC, ataukah di sini triangle, apakah di sini ascending triangle. Sederhananya, daripada kita menebak-nebak, daripada kita berspekulasi, kita nggak tahu mana yang akan dipilih oleh Bitcoin arah berikutnya. Yang saya tahu adalah di sini kita terlihat ada higher low. Jadi proyeksi untuk target bawahnya semakin lama semakin menipis ya. Kita bisa lihat di sini semakin lama semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis, jaraknya semakin menyempit, dan pada akhirnya kita akan disuruh atau diminta untuk memilih. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian mau berspekulasi, well, itu kembali ke tangan masing-masing. Tapi kalau saya personally mungkin much prefer menunggu sampai ada konfirmasi. Konfirmasi yang dimaksudkan adalah either dia breakout dari resistance, close candle, and then we have nice pullback ya, slow corrective pullback. Kita follow up sampai ke 30.000. Atau kalau misalkan memang dia belum ready untuk rally, maybe kita akan ngeliat dia breakdown, retest terhadap trendline atau retest terhadap resistance atau support level sebelumnya, dan meneruskan penurunan untuk mengejar ke potensi koreksi sampai di kisaran area $25.000.
Nah, teman-teman, gimana menurut pandangan kalian? Apakah kalian tim bearish ataukah kalian tim bullish ya? Coba tolong tulis di kolom komen, kasih pandangan kalian kira-kira setelah NFP besok apa nih skenario yang akan dimainkan oleh para pelaku pasar. Ya, saya sudah sampaikan bagaimana pergerakan saat ini sebetulnya sangatlah sideways ya, atau sangatlah membentuk istilahnya hanya pergerakan dengan volatilitas kecil aja. Saya rasa bukan cuma kita tapi para pemain besar pun sama-sama sedang menunggu clue untuk potensi pergerakan berikutnya yang bisa mereka manfaatkan. Alright, so daripada kita berasumsi, berspekulasi, alhasil transaksi kita juga tidak mendasar ya dengan istilahnya resiko yang malah besar, sebaiknya sih lebih prefer, kalau saya sih personally lebih prefer wait and see dan mungkin mencari alternatif transaksi di altcoins ya. Mungkin nanti malam kita akan bahas lagi untuk altcoins ya, kita akan coba cek kira-kira altcoins mana nih yang menarik untuk kita bisa bahas sama-sama, dan kalian feel free untuk tulis di kolom komen juga, kasih saya idea apa yang sekiranya enak atau bukan enak lagi ya, price action apa yang sekiranya menarik untuk kita bahas sama-sama ya pada video update altcoins berikutnya. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching. Have a nice day everybody. God bless everyone. Cheers and bye bye guys.